Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sama-sama. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sama-sama katakan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sama-sama. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Lebih sungguh lagi, sama-sama. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan. Ku buka hati. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita dengan firman Tuhan. Jamahlah kami, jamahlah kami. Kepada yang terkasih, Bapak Pendeta Sahabat Utama, kami persilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Lebih sungguh lagi, katakan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa sama-sama Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, Amin. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. jamahlah kami Tuhan.
sama-sama. Jamah setiap kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Berikan tepuk tangan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita, satukan hati kita satu di dalam doa. Siang hari ini kami bersyukur berkumpul Tuhan kembali di rumah-Mu Tuhan. Bersama-sama kami boleh memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Lewat pujian, lewat penyembahan yang kami naikkan dari tempat ini, biarlah boleh menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Sungguh hati kami berlimpah dengan syukur untuk setiap hari yang Tuhan jadikan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk kami boleh bernafas sampai hari ini. Terima kasih untuk penyertaan perlindungan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Makasih yang hari ini berkati semua jemaat-Mu Tuhan yang hadir datang berkumpul di tempat ini, Gereja Tiberias Bekasi Town Square, maupun setiap jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah via live streaming dimanapun mereka berada. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas ruang dan waktu. Biar siang hari ini Roh Kudus, Kau kami undang hadir di tengah-tengah kami. Jamah kami, lawat kami, pulihkan kami, ubahkan setiap kami, sembuhkan setiap kami. Kami berdoa biar siang hari ini jadi siang penuh berkat, siang hari ini jadi siang penuh mujizat, siang hari ini siang perjumpaan setiap kami secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kami. Siang hari ini kami perlu firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu kepada setiap jemaat Tuhan yang hadir, agar setiap kabar baik, kebenaran, firman yang sampaikan tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh mengajar, menegur, mendidik, dan boleh memberkati setiap jemaat-Mu. Kuasai hati pikiran kami hanya tertuju kepada firman-Mu Tuhan, agar setiap firman ditabur boleh mengerjakan segala yang baik dalam hidup kami, dan menuntun kami akan selalu ada di jalan yang benar untuk melihat pertolongan Tuhan dinyatakan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Sembunyikan hamba di balik kaki salib-Mu. Segala pujian, hormat, serta syukur hanya bagi Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Setiap kita, jemaat Tuhan siap diberkati melalui firman Tuhan. Sama-sama kita semua boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, Bekasi Town Square, dan juga Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah ini via live streaming. Saya berucap syukur di kesempatan siang hari ini bisa kembali melayani saudara di tempat ini. Maka dari mimbar yang kudus ini izinkan saya sampaikan salam bagi saudara semua yang hadir di tempat ini dan juga yang menyaksikan via live streaming. Shalom. Sekali lagi, shalom. Apa kabarnya saudara semuanya? Luar biasa, puji Tuhan. Senang kembali jumpa dengan Bapak Ibu. Saya doa semua yang hadir dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, sukacita selalu. Saya boleh tangan-tangan yang bersuka cita, sekali lagi boleh lambaikan tangan saudara. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Doa saya siang hari ini saudara berkumpul di tempat ini, siang hari saudara menyaksikan ibadah melalui live streaming. Doa saya siang hari ini jadi siang penuh berkat bagi kita. Amin. Siang hari ini siang penuh mujizat bagi saudara semuanya. Siang hari ini apa yang menjadi doa-doa saudara, saya percaya Tuhan kita Tuhan yang sanggup untuk menjawab doa kita. Maka siang hari ini saudara yang datang mencari Tuhan Yesus, maka doa saya pulang dari tempat ini, selesai ibadah ini, saudara mengalami lawatan dari Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Hari ini kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu, di hari yang ke-50 atau disebut dengan hari Pentakosta, hari yang ke-50 Roh Kudus dicurahkan. Dan setiap murid-muridnya, setiap orang-orang yang percaya, mereka semua terima kepenuhan Roh Kudus. Dan pada saat mereka kepenuhan Roh Kudus, mereka bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Mereka bisa melakukan mujizat demi mujizat, tanda-tanda yang heran menyertai setiap murid-muridnya. Nah, hari ini kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu, dan Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Maka saya percaya, kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan setiap kita, biarlah saudara dan saya beri hidupmu untuk selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Selama saudara dan saya hidup kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus akan selalu tuntun saudara ada di jalan yang benar untuk selalu mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Maka hari ini saya mau ajak saudara sama-sama kita renungkan satu kebenaran firman Tuhan. Boleh ditampilkan di layar. Ini tema khotbah saya di kesempatan siang hari ini. Temanya adalah Living by the Holy Spirit. Itu dia. Hidup oleh Roh Kudus.
Biarlah hidup saudara dan saya dipimpin oleh Roh Kudus. Selama kita dipimpin oleh Roh Kudus, saya percaya tanda-tanda, mujizat demi mujizat akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kita orang-orang percaya. Maka sekali lagi, hari ini kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan, dia ada dalam hidup saudara dan saya. Biarlah saudara dan saya memberikan hidup kita dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Kita mulai, yuk sama-sama kita buka di dalam kitab Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Kita lihat di sana. Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Saudara yang bawa Alkitab, saudara boleh buka. Kalau saudara bisa lihat di layar juga sudah ada. Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Kalau sudah, sama-sama dengan saya kita baca. 3, 2, 1. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ke-17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. 18. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekali lagi media ayat yang ke-16. Sekali lagi saya bacakan buat saudara. Maksudku ialah, ayat yang ke-16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu, dan sekarang Roh Kudus ada dalam kehidupan setiap kita. Tetapi banyak orang Kristen hari-hari ini tidak hidup dipimpin, dituntun oleh roh. Mereka lebih memilih hidup menurut keinginan daging mereka. Saudara, ini dua hal yang berbeda. Saudara hidup dipimpin oleh roh, maka Alkitab bilang saudara akan bertentangan dengan dunia ini. Tapi kalau saudara hidup menurut keinginan daging, maka saudara akan bertentangan dengan kerajaan sorga. Jadi ini pilihannya ada di tangan saudara. Dan dua ini sangat-sangat berbeda. Hidup menurut roh atau keinginan daging. Karena kalau saudara hidup menurut roh, dipimpin oleh roh, maka di dalam kehidupan setiap kita akan menghasilkan buah-buah roh. Saya percaya saudara semua tahu buah-buah roh di dalam kitab Galatia. Oke, kasih, sukacita, kelemah lembutan, betul? Damai, sejahtera, kemurahan, itu semua buah-buah roh. Itu semua dihasilkan waktu saudara dan saya hidup kita dipimpin oleh roh. Tetapi kalau saudara memilih hidup menurut keinginan daging, maka yang dihasilkan adalah buah-buah kedagingan. Iri dengki, amarah, emosi. Maka saudara akan hidup sesuai dengan kedagingan saudara. Jadi betapa pentingnya dalam hidup ini. Roh Kudus yang sudah dicurahkan, saudara hidup dipimpin oleh roh. Setiap hari kita harus berdoa sama Tuhan, minta supaya Roh Kudus pimpin hidup saudara. Karena kalau saudara hidup dipimpin oleh roh, jalan yang saudara akan lewati, lalui, sudah pasti jalan yang benar. Sama-sama bilang dengan saya harus ada di jalan yang benar. Amin. Bapak Ibu, ini penting. Benteng kerohanian saudara dan saya sebagai orang percaya adalah pada saat Roh Kudus ada dalam hidupmu, memimpin hidupmu. Itu benteng kerohanian saudara. Tetapi kalau saudara mulai hidup tidak sesuai dengan apa yang Roh Kudus tuntun dan pimpin, maka saya akan bilang kerohanian saudara akan mudah diserang dan akan mudah dihancurkan oleh si jahat. Tetapi selama saudara dan saya hidup dipimpin oleh roh, itu akan jadi benteng yang kokoh, sehingga saudara tidak akan dikalahkan oleh setiap tipu daya muslihat iblis. Amin. Saudara, saya akan ajak saudara lihat di perjanjian lama, ada seorang tokoh yang terkenal, seorang raja yang bernama Daud. Oke, dia pada saat dipilih dan diurapi dengan minyak oleh seorang nabi yang bernama Samuel, Alkitab katakan sejak hari itu roh Tuhan berkuasa atasnya. Oke, kita lihat di sana. Yuk, dalam kitab 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. Perhatikan di sana. 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. Yuk, sama-sama dengan saya kita baca. 3, 2, 1. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya sejak hari itu, dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara perhatikan di sini. Kehidupan seorang yang bernama Daud yang sangat terkenal di perjanjian lama, seorang raja yang sangat terkenal di perjanjian lama, ternyata hidupnya
mulai terdengar, namanya mulai terdengar pada saat dia diurapi dengan minyak dan roh Tuhan berkuasa. Dan apa yang terjadi setelah ayat ini? Kalau saudara baca dalam kitab 1 Samuel, maka setelah kejadian ini, di situ mulailah nama Daud makin terkenal, makin terdengar. Setelah ini, saudara pasti tahu dia berperang melawan seorang pemimpin dari orang-orang Filistin yang sangat ditakuti oleh orang-orang Israel, termasuk rajanya Israel yang bernama Saul. Di situ Daud bisa mengalahkan Goliat. Siapa Daud? Seorang anak muda. Siapa Daud? Seorang yang tidak pengalaman dalam berperang. Tetapi Daud bisa mengalahkan seorang Goliat yang sangat ditakuti. Yang jadi pertanyaan, kehebatan Daud, kekuatan Daud datang dari mana? Dan setelah kita baca ayat ini, maka kita tahu bahwa kehebatannya yang dialami oleh Daud, yang dimiliki oleh Daud tidak datang dari dirinya sendiri. Tetapi roh Tuhan yang ada dalam Daud yang berkuasa, itulah yang membuat Daud bisa mengalahkan Goliat. Betul? Jadi karena ada roh Tuhan dalam Daud. Roh Tuhan dalam Daud itu yang membuat Daud pada akhirnya bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat. Mengalahkan Goliat. Bahkan menjadi raja yang sangat terkenal di perjanjian lama. Tetapi saudara perhatikan. Kalau roh Tuhan keluar dari diri seseorang, maka orang tersebut tidak ada lagi benteng. Tidak ada lagi yang melindungi, memagari. Sehingga roh jahat akan mudah menghancurkan hidup orang tersebut. Siapa contohnya Pak Pendeta? Contohnya, oke. Di ayat yang ke-14, setelah ayat yang tadi, dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-14, saya akan ajak saudara lihat dalam Alkitab versi firman Allah yang hidup. 1 Samuel 16 ayat 14. Satu ayat setelah yang tadi kita baca tentang Daud. Tapi kita buka dalam kitab Alkitab versi firman Allah yang hidup. Supaya saudara bisa lihat lebih jelas di sana kalimatnya. Oke? Yuk, 1 Samuel 16 ayat 14. Kita lihat perbedaannya di sana. Sama-sama dengan saya. 3, 2, 1. Roh Tuhan telah meninggalkan Saul dan Tuhan membiarkan roh jahat mengganggu Saul sehingga apa? Jiwanya tertekan dan ia selalu. Saudara perhatikan, di ayat sebelumnya roh Tuhan berkuasa atas Daud. Setelah itu Daud mulai terkenal namanya, mengalahkan Goliat. Tetapi ayat setelah itu di situ diceritakan seorang raja Israel yang dulunya terkenal, diagung-agungkan. Tetapi pada saat roh Tuhan meninggalkan Saul, apa yang terjadi? Alkitab bilang, roh jahat mulai masuk. Dan apa yang terjadi kepada Saul? Alkitab bilang dia mulai tertekan dan mulai hidup di dalam ketakutan. Maka ini penting, saudara harus mengerti. Kalau saudara memberikan hidupmu dipimpin oleh roh, maka bukan ketakutan, kekhawatiran yang akan menguasai hidupmu, tetapi kekuatan, damai, dan sukacita. Amin. Tapi kalau saudara hidupmu tidak dipimpin oleh Roh Kudus, saudara hidup menurut kedagingan, maka orang hidup menurut kedagingan serupa dengan dunia, sudah pasti hidupnya ketakutan, kekhawatiran. Jadi betapa penting saudara memilih untuk selalu hidup dipimpin oleh roh. Maka hari ini, di momen hari pencurahan Roh Kudus, saya berdoa, Roh Kudus yang sudah dicurahkan ke atas saudara, ke dalam kehidupan setiap kita, biarlah kita semua selalu minta supaya Roh Kudus yang tuntun kehidupan kita setiap hari. Selama saudara dan saya hidup dipimpin oleh roh, Roh Kudus berkuasa dalam hidupmu, maka saya percaya pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat, tanda-tanda yang heran, mujizat demi mujizat bisa dikerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang percaya boleh bilang amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Maka hari ini sama-sama saya akan ajak saudara, kita akan belajar. Kalau saudara hidupmu dipimpin oleh roh, maka apa yang akan saudara dan saya alami di dalam kehidupan ini? Yuk kita lihat di sana. Kalau saudara dan saya dipimpin oleh roh, maka akan menghasilkan yang pertama. Kehidupan saudara dan saya akan selalu fokus tertuju kepada Tuhan. Sama-sama bilang dengan saya, fokus kepada Tuhan. Amin. Kita lihat ayatnya. Yuk, di dalam kitab Roma 8 ayat 5 sampai 7. Roma 8 ayat 5 sampai 7. Ya, sudah, sama-sama dengan saya kita baca. 3, 2, 1. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh apa? Memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayatnya yang ke-6. Karena keinginan daging adalah apa? Maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayatnya yang ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah
Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Oke saudara, ini yang pertama. Jemaat Tiberias Bekasi Town Square dan juga saudara yang menyaksikan via live streaming. Kenapa saudara saya harus dipimpin oleh roh? Harus hidup oleh roh. Karena kita bilang, apabila saudara hidup dipimpin oleh roh, saudara akan selalu memikirkan semua hal-hal yang berasal dari Roh Kudus. Tapi kalau saudara tidak hidup dipimpin oleh roh, saudara akan hidup menurut keinginan daging dan saudara akan fokus memikirkan hal-hal kedagingan. Kita lihat tadi bagaimana Saul, roh Tuhan meninggalkan dan roh jahat mulai menguasai. Maka apa yang terjadi setelah itu? Saudara perhatikan di dalam kitab 1 Samuel 16 tadi. Setelah roh Tuhan meninggalkan Saul, di situ Saul sekalipun jabatannya raja, tapi dia tidak lagi fokus kepada pekerjaan-pekerjaan sebagai raja. Tetapi apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan, dia mulai iri hati, dia mulai dengki, dia nggak suka kalau Daud lebih diagungkan sama orang-orang Israel. Bahkan yang dia fokuskan, yang dia pikirin adalah gimana caranya untuk ngebunuh Daud, karena dia iri. Dia selalu fokus kepada hal-hal yang berasal dari kedagingan. Tapi bagaimana dengan Daud? Daud, roh Tuhan berkuasa atas hidupnya. Dia tidak fokus kepada hal-hal yang negatif, kedagingan. No, dia fokus kepada pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kalau saudara baca dalam Alkitab, pada saat Daud dikejar-kejar oleh Saul, hendak dibunuh, ada satu waktu pada saat Saul ada di dalam satu gua. Dan ternyata di situ Daud juga ada sedang bersembunyi di dalam gua tersebut. Ada kesempatan yang terbuka lebar untuk Daud bisa membunuh Saul. Tapi di situ Daud tidak lakukan. Yang Daud lakukan hanya memotong jubahnya saja. Perhatikan. Daud tidak fokus kepada hal-hal kedagingan. Dia memberikan pengampunan. Tetapi berbeda dengan Saul. Saul bukan roh Tuhan dalamnya, tapi roh jahat Alkitab bilang. Dia fokusnya hanya gimana caranya membunuh Daud. Dia iri, dia kesel karena semua rakyat Israel sekarang lebih mengagungkan Daud. Perbedaan yang sangat-sangat luar biasa berbeda. Maka hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, Alkitab berkata bahwa Roh Kudus adalah penghibur yang akan memimpin dan selalu mengingatkan saudara kepada apa yang dulu Yesus selalu katakan. Artinya kalau saudara hidupmu dipimpin oleh roh, saudara tidak akan fokus sama hal-hal dunia. Saudara akan fokus sama hal-hal kerajaan sorga. Karena Roh Kudus akan selalu ingatkan. Pada saat saudara diperhadapkan kepada satu masalah, saudara tidak fokus kepada hal-hal dunia. Tapi saudara akan selalu fokus sama hal-hal kerajaan sorga. Pada saat saudara dibutuhkan untuk memutuskan satu masalah, memilih satu jalan, saudara tidak fokus kepada hal-hal dunia. Saudara akan selalu diingatkan oleh Roh Kudus untuk selalu fokusnya kepada kerajaan sorga. Ini penting, saudara. Ada begitu banyak orang salah melangkah dalam hidup ini. Ada begitu banyak orang salah memutuskan karena mereka selalu fokusnya kepada apa yang berasal dari dunia. Ingin cepat kaya, ingin cepat sukses. Nggak apa-apa deh shortcut, nggak apa-apa deh instan. Yang penting cepat berhasil. Nggak apa-apa deh nipu kiri, nipu kanan. Yang penting usaha maju. Nggak apa-apa deh fitnah orang, fitnah sahabat kita, fitnah teman baik kita. Yang penting saya naik, orang jatuh. Nggak apa-apa. Mereka fokusnya kepada apa yang berasal dari dunia. Sehingga mereka menghalalkan segala cara. Perbuatan-perbuatan kedagingan, buah-buah kedagingan yang mereka akhirnya pilih. Itulah orang-orang yang hidupnya tidak dipimpin oleh roh. Alkitab bilang, orang yang fokusnya memikirkan hal-hal kedagingan, maka apa yang dilakukan akan berujung kepada maut. Sekali lagi minta tolong media, boleh dibuka. Roma 5 tadi, ayatnya yang ke-6. Perhatikan, yang tadi. Roma 5 tadi, ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai. Jadi saudara, kalau fokusmu kepada kerajaan sorga, maka saudara selama hidup, engkau akan selalu hidup dalam damai sejahtera. Sekalipun ada masalah, saudara tenang. Sekalipun ada pergumulan, saudara damai. Tetapi kalau saudara hidup dipimpin oleh kedagingan, maka saudara akan selalu fokusnya sama hal-hal yang berasal dari dunia.
Gimana caranya supaya saya bisa sukses? Gimana caranya biar saya bisa cepat berhasil? Gak apa-apa deh tipu orang, gak apa-apa deh jahati orang, gak apa-apa deh jatuhin orang. Saya mau sampaikan kepada saudara, itu tidak akan pernah membuat engkau hidup dalam damai. Tapi justru engkau akan selalu khawatir, ada aja kurangnya, ada aja. Sekalipun saudara punya pekerjaan, ada aja masalahnya. Sekalipun saudara punya usaha, ada aja gak puasnya. Gak bisa menikmati hidup, Pak. Ini penting, saya mau bilang sama saudara, Bapak Ibu, hidup cuma satu kali. Kalau saudara sadar hidup cuma satu kali, saudara berhak untuk bahagia dan menikmati hidup. Katakan amin. Amin. Kalau saudara tidak bisa hidup bahagia, kalau saudara tidak bisa menikmati hidup, maka saya mau sampaikan, berapapun yang engkau punya hari ini, berapapun yang engkau dapat hari ini, saudara tidak akan pernah puas. Saudara, saya mau bilang, kepuasan hidup itu bukan ditentukan seberapa banyak yang kau punya. Yang namanya menikmati hidup itu tidak ditentukan seberapa banyak yang hari ini saudara miliki. Karena kalau saudara punya banyak, punya lebih, tapi kalau engkau tidak bisa menikmati hidup, engkau akan selalu merasa kurang, merasa kurang, merasa kurang. Sudah punya pekerjaan, aduh Pak, kurang Pak. Sudah punya usaha, aduh Pak, kurang. Akhirnya karena saudara selalu merasa kurang, akhirnya saudara akan selalu fokus gimana caranya supaya saudara bisa selalu naik, selalu naik. Akhirnya banyak orang salah mengambil jalan, salah mengambil keputusan, salah mengambil tindakan. Akhirnya menghalalkan segala cara. Gak apa-apa jatuhin orang, gak apa-apa dia tipu orang. Saya mau bilang sama saudara, ini penting. Biarlah saudara hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Selama engkau dipimpin oleh Roh Kudus, saudara akan selalu ada di jalan yang benar. Amin. Selama engkau ada di jalan yang benar, maka saya percaya ujungnya pasti akan membawa kedamaian dan sukacita. Betul? Bukankah itu dikatakan dalam kitab Mazmur 23 ayat yang ketiga? Tuhan adalah gembalaku, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Roh Kudus akan selalu tuntun saudara di jalan yang benar. Amin. Saudara, selama engkau berjalan di jalan yang benar, maka saya percaya Tuhan sebagai gembala akan selalu sediakan apa yang saudara saya perlukan. Selama engkau ada di jalan yang benar, memang mungkin prosesnya tidak instan, memang butuh proses, tapi selama engkau ada di jalan yang benar, engkau akan selalu berjalan dalam damai, dalam sukacita, karena engkau percaya selalu ada Tuhan di dalam setiap musim kehidupanmu. Amin. Maka hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, kenapa kita harus hidup dipimpin oleh Roh? Yang pertama, supaya kita selalu pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di dunia. Fokus kita selalu tertuju kepada kerajaan sorga. Selama kita fokus kepada kerajaan sorga, selalu ada damai, selalu ada sukacita. Sehingga dimanapun hari ini saudara berada, apapun yang hari saudara alami, saudara akan selalu bisa melihat pertolongan Tuhan nyata dalam hidup saudara dan saya yang selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, kita lihat di sana. Apa yang akan saudara alami kalau saudara hidupmu dipimpin oleh Roh? Yang kedua, saya catat di sana, pengharapanmu akan berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Sama-sama bilang dengan saya, pengharapan berlimpah-limpah. Amin. Perhatikan ayatnya. Yuk, slide selanjutnya. Di dalam kitab Roma 15 ayat yang ke-13. Sama-sama dengan saya, Roma 15 ayat yang ke-13. Yuk kita baca. 3, 2, 1. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Yang kedua, saudara, kalau hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, saudara tidak akan pernah kehabisan untuk selalu berharap sama Tuhan. Hari ini ada masalah, minggu depan ada masalah yang baru, bulan depan tambah masalah. Padahal yang satu belum selesai tapi tambah lagi. Tapi selama saudara hidup dipimpin oleh Roh, pengharapanmu kepada Tuhan tidak akan pernah habis. Engkau akan selalu menaruh pengharapan sama Tuhan. Penyakit ini belum sembuh, datang penyakit yang baru, bahkan penyakit yang baru lebih parah. Saudara tidak akan pernah menjadi kecewa, tidak akan pernah menjadi pupus harapan. Tapi engkau akan selalu mengangkat tangan, akan selalu menaruh pengharapan. Karena engkau percaya Tuhanmu tidak akan pernah lalai untuk tepati janjinya. Amin. Engkau akan selalu punya pengharapan sama Tuhan. Bapak Ibu, ini penting. Mujizat, pertolongan Tuhan akan nyata dalam hidupmu selama pengharapanmu, imanmu sama Tuhan tetap terjaga. Tapi kalau saudara kehilangan pengharapan, saudara mulai kehilangan kepercayaan,
saudara mulai kecewa dan mulai tinggalkan Tuhan, maka saya mau sampaikan, masalah yang kecil pun saudara akan sulit untuk mengalami pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena engkau sudah mulai meninggalkan Tuhan dan hilang kepercayaanmu sama Tuhan, hilang pengharapanmu. Jadi betapa penting saudara punya kekuatan untuk terus menaruh pengharapan sama Tuhan. Betul? Betapa pentingnya saudara selalu datang berseru kepada Tuhan. Sekalipun hari ini makin berat, sekalipun hari ini masalahmu makin tambah banyak. Betapa pentingnya untuk saudara selalu angkat tangan, berharap, manggil nama Tuhan, memanggil nama Dia, Bapa, Aba, tolong aku. Betapa pentingnya itu untuk selalu saudara lakukan. Perhatikan ayat ini. Yuk kita lihat Efesus. Slide selanjutnya. Oke, Roma 8 ayat 14 sampai 15. Oke, sama-sama kita baca. Roma 8 ayat 14 sampai 15. 3, 2, 1. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Perhatikan sekali lagi kalimat ini. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi pengharapan saudara tidak akan pernah habis, Pak. Pengharapanmu akan terus kepada Tuhan. Di saat engkau ketemu masalah, engkau akan memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Setiap engkau mengalami pergumulan, saudara akan selalu mengarahkan mata hati pandanganmu sama Tuhan. Engkau akan selalu menaruh pengharapan sama Tuhan. Tuhan, tolong aku. Dan inilah yang membuat saudara akan bisa mengalami pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena sampai selamanya engkau tidak akan pernah kehilangan pengharapan sama Tuhan. Pengharapanmu selalu kokoh sama Tuhan. Kita bisa belajar dari satu tokoh di dalam Alkitab. Seorang yang terkenal dalam menanti jawaban, berharap sama Tuhan, yaitu Abraham. Penantiannya selama 25 tahun untuk menanti janji Tuhan. Sekalipun bertahun-tahun dia harus menunggu, tetapi pengharapannya tidak pernah menjadi pupus. Dia tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan yang berjanji adalah setia. Sekalipun keadaannya sudah makin bertambah tua, bahkan Alkitab bilang sekalipun tidak ada dasar untuk terus menaruh pengharapan kepada Allah, tetapi Abraham memilih untuk tetap berharap. Kita lihat ayatnya, yuk slide selanjutnya yuk. Dalam kitab Roma 4 ayat yang ke-18. Roma 4 ayat 18. Mari sama-sama dengan saya Bapak Ibu kita baca. 3, 2, 1. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham apa? Berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikian banyaknya nanti keturunan. Jadi sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham tetap menaruh pengharapan sama Tuhan. Maka hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Jemaat Gereja Tiberias Bekasi Town Square, dan juga Bapak Ibu yang menyaksikan via live streaming. Biarlah hidupmu dipimpin oleh Roh. Maka selama engkau dipimpin oleh Roh Kudus, engkau akan punya pengharapan yang berlimpah-limpah, pengharapan yang besar sama Tuhan. Bapak Ibu, ini penting. Kekuatanmu untuk terus berharap sama Tuhan itu akan menentukan pertolongan Tuhan terjadi atau tidak. Kalau hari ini saudara mengalami masalah, saudara berdoa, setiap orang Kristen bisa lakukan itu. Kalau minggu depan masalahmu belum selesai, saudara tetap berdoa sama Tuhan, banyak orang Kristen bisa lakukan itu. Tapi perhatikan, pada saat sudah berbulan-bulan, bahkan sudah bertahun-tahun, masalahmu tidak kunjung selesai, doamu belum ada jawaban, bahkan muncul masalah yang baru, bahkan keadaanmu makin hari makin menurun. Pentingnya untuk saudara terus menaruh pengharapan sama Tuhan. Karena saya boleh bilang, tidak semua orang Kristen bisa tetap untuk menaruh pengharapan sama Tuhan di saat penantian mereka menunggu jawaban doa itu sudah berlangsung sangat lama. Bahkan masalah yang mereka hadapi sudah mulai bertambah-tambah. Saya akan bilang sama saudara,
Tidak semua orang Kristen bisa tetap menaruh pengharapan sama Tuhan. Karena ada begitu banyak orang Kristen kelelahan dalam berharap. Udah gak sabar lagi. Mereka berpikir kayaknya sudah tidak mungkin lagi ada jawaban doa. Makanya banyak orang Kristen akhirnya menyerah dan kecewa. Kalau saudara menyerah, maka iblis akan senang. Karena iblis punya celah untuk iblis masuk ganggu hidupmu. Tapi pada saat engkau punya kekuatan untuk terus engkau menaruh pengharapan kepada Tuhan, di situ iblis tidak punya celah untuk menyerang hidupmu. Kenapa? Karena selama engkau punya kekuatan untuk terus berharap sama Tuhan, artinya saudara akan selalu memandang Tuhan, akan selalu fokus sama Tuhan, sehingga tidak ada celah untuk iblis bisa menghancurkan hidupmu. Maka hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, selama engkau dipimpin oleh Roh, pengharapanmu kepada Tuhan akan berlimpah-limpah. Dan hanya orang yang terus berharap sama Tuhan yang akan melihat bahwa apa yang Tuhan janjikan, dia tidak pernah lalai tepati janjinya. Dan kuasa Tuhan akan tetap terjadi bagi orang yang terus setia berharap kepada Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, kalau saudara hidupmu dipimpin oleh Roh, hidup oleh Roh, maka saudara akan punya tujuan akhir, kerajaan sorga. Tujuan akhir saudara, final destination saudara, kerajaan sorga. Oke, kita lihat di sana. Yuk, yang terakhir. Sama-sama dengan saya kita baca Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Sudah? Yuk, sama-sama dengan saya kita baca. 3, 2, 1. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ayat 20. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Sama-sama bilang dengan saya, hidup dipimpin oleh Roh akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Amin. Saudara, Alkitab sudah bilang, orang yang hidupnya menurut keinginan daging, semua buah-buah kedagingan, maka Alkitab dengan sangat jelas bilang mereka tidak akan mendapat bagian. Di mana? Dalam kerajaan Allah. Jadi ini sudah sangat jelas. Kalau hidupmu dipimpin oleh Roh, maka tujuan akhir, final destinationmu pasti kerajaan sorga. Maka betapa pentingnya saudara, Pak, Bu, kita harus sadar hidup kita di dunia ini sementara. Kalau umurmu panjang, 100 tahun umurmu, tapi kalau saudara mati, maka pilihannya hanya 2, sorga atau neraka. Kalau saudara hidup dipimpin oleh Roh, maka tujuan akhirnya jelas. Kalau saudara meninggal, saudara akan dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Betul? Tetapi kalau saudara hidup menurut kedagingan, Alkitab dengan sangat jelas bilang, saudara tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Saya doa saudara, supaya saudara tahu tujuan hidup kita, garis akhir kita yang harus kita capai. Kita semua lagi berlari dalam hidup ini. Kita semua lagi dalam sebuah pertandingan. Setiap kita sedang berlari dalam sebuah pertandingan, dan kita harus sampai di garis akhir. Kalau saudara tidak pernah bisa sampai garis akhir, maka kerajaan sorga tidak pernah saudara bisa alami. Maka betapa pentingnya saudara berlari sampai garis akhir, yaitu keselamatan di dalam kerajaan sorga. Biarlah hidupmu dipimpin oleh Roh. Selama hidup kita dipimpin oleh Roh, maka Roh Kudus akan menjamin saudara akan sampai di garis akhir. Kita lihat ayat yang terakhir di sana. Yuk, Efesus 1 ayat yang ke-14. Sama-sama dengan saya kita baca yang terakhir. Yuk, 3, 2, 1. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu apa? Penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Roh Kudus adalah jaminan buat saudara. Saya berdoa saudara, biarlah mulai hari ini
saudara selalu minta supaya Roh Kudus pimpin hidupmu. Bapak Ibu, kita sebagai manusia terbatas. Kita bisa saja tergoda untuk jatuh kepada segala tawaran-tawaran yang berasal dari dunia. Yang kelihatannya enak, yang kelihatannya nikmat, tapi sesungguhnya ujungnya maut yang membuat saudara akan hancur dalam hidup ini. Hati-hati, kita ini hidup masih gampang tergoda untuk tawaran dunia. Tetapi kalau saudara minta setiap hari, Roh Kudus pimpin hidupku, maka saya percaya setiap tipu daya muslihat iblis yang kelihatannya enak, yang kelihatannya menarik, saudara tidak akan pernah tergoda. Dan saudara akan selalu ada di jalan yang benar. Pesan saya buat saudara Bapak Ibu, supaya engkau tidak terjatuh dalam setiap jebakan-jebakan yang dibangun oleh si jahat. Pesan saya, saudara tetap terjaga di jalan yang benar. Engkau tetap ada di jalan yang akan menuntunmu kepada garis akhir keselamatan. Pesan saya sekali lagi buat saudara, jangan sampai engkau kehilangan pengharapan sama Tuhan. Hari ini mungkin belum ada jawaban. Hari ini mungkin penyakitmu belum sembuh. Hari ini apa yang kau rindukan belum terjadi. Tapi pesan saya, engkau harus tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Karena sampai selama-lamanya Yesus, saudara dan saya naruh pengharapan kepada Yesus. Yesus adalah pribadi yang tetap bisa diandalkan. Sampai hari ini, sampai hari yang akan datang, kuasa Yesus tetap yang terlebih besar. Mujizat masih ada bagi saudara dan saya. Tetap taruh pengharapan sama Tuhan, maka saudara akan lihat Yesus tidak pernah permalukan saudara dan saya yang berharap sama Tuhan. Amin. Kita boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya jemput setiap kita bangkit berdiri, bawa syukur kita, mau bawa sembah kita di kesempatan siang hari ini kepada Tuhan Yesus. Kami datang, kami mengucap syukur. Engkaulah tempat kami berlindung, Engkaulah tempat kami berharap, Engkaulah sumber pertolongan bagi kami. Roh Kudus, ambil alih kehidupan setiap jemaat-Mu. Mulai hari ini, tuntun kami, pimpin kami, ingatkan kami. Untuk semua yang kami hadapi, biarlah kami selalu ada di jalan yang tepat. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari sama-sama. Lebih dari segalanya, kami berharap Tuhan. Ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi.
Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih memenuhi hidupku. Pandang kemuliaan-Mu Tuhan, selalu kami rindukan, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah, tenanglah jiwa kami Tuhan, jiwaku. Kami aman dalam naungan sayap-Mu, sayap-Mu menembus awan gelap-Mu. Kami pandang kemuliaan-Mu Tuhan, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti semua rencana Tuhan, rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Jemaat Tuhan saja. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan. Kami pandang kemuliaan-Mu Tuhan, pandang kemuliaan-Mu. Kami rindu selalu, ku rindu selalu Tuhan lekat dalam hati-Mu. Mari biar siang hari ini Roh Kudus ambil alih hidup setiap kami. Biar kami semakin melekat kepadamu Tuhan, mengikuti semua rencana Tuhan, berjalan di jalan-Mu yang benar. Kerinduan kami, sebab Engkaulah Yesus Tuhan kami. Sekali lagi jemaat Tuhan, jika aku tidak keberatan, kau boleh angkat tanganmu dua-dua. Jemaat Tuhan, tenanglah, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu Tuhan, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, oh Tuhan, mengikuti rencana-Mu. Amin. Sampai selama-lamanya Engkau Yesus Tuhan kami, Engkau Raja kami. Yes. Mari sama-sama
tubuh dan darah Tuhan Yesus. Pada siang hari ini tubuhmu Yesus sembuhkan kami, darahmu Yesus sempurnakan setiap kami. Mari sama-sama dengan iman percaya, mari panggil namanya Yesus, telah mati bagi setiap kami itu. Haleluya. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Kita bangkit berdiri sama-sama gereja Tiberias. Kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus, sama-sama kita siapkan hati, kita terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan terima perjamuan kudus di kesempatan siang hari ini. Tapi sebelumnya sama-sama kita tundukkan kepala kita terlebih dahulu. Kita satukan hati, kita satu di dalam doa. Siang hari ini bersama dengan setiap jemaatmu di tempat ini, Gereja Tiberias Bekasi Town Square, dan juga Bapak Ibu jemaat Tuhan yang menyaksikan via live streaming. Dimanapun kami berada, kami siapkan hati kami Tuhan untuk terima yang terbaik, yaitu tubuh-Mu dan darah-Mu. Sebab itu kami semua dikuduskan, sucikan, kami semua dilayakkan terima tubuh dan darah-Mu. Dan dengan iman kami percaya yang kami makan ini benar-benar tubuh-Mu, yang kami minum ini benar-benar darah-Mu. Tubuh-Mu, darah-Mu yang menyucikan kami, yang menyempurnakan kami, bahkan yang memateraikan setiap kami menjadi warga kerajaan sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita boleh angkat roti di atas kepala kita. Dengan iman kita siang hari ini sama-sama dengan saya kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, memberi kami bersama dengan keluarga hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, disempurnakan tubuhku, jiwa dan rohku, agar kami semua dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus tertombak, tertikam, tergantung hancur di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak terkapar sakit. Kami doa di mana kami melangkah dijaga malaikat, tidak bahaya, tidak celaka. Segala penyakit, setiap penderitaan sudah selesai, sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan roti yang telah turun dari sorga, tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mengangkat cawan. Mari kembali sama-sama dengan saya kita berdoa dengan iman kita siang hari ini. Mari sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati kami Tuhan, keluarga yang kudus. Kami menolak perceraian, poligami, poliandri, perselingkuhan. Rumah tangga yang kudus, hidup diberkati di bumi seperti di sorga. Kami tolak fitnah atas diri kami,
atas keluarga kami, atas gereja kami. Yang kedua, dengan darah Yesus, darah anak domba Allah, kami bersama dengan keluarga termaterai jadi warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Yang ketiga, kuasa darah Tuhan Yesus, bilur-bilurnya, segala penyakit kami hari ini disembuhkan Tuhan. Mulai hari ini, dari ujung rambut sampai telapak kaki, sehat sempurna. Tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kista, tumor, tidak dioperasi, tidak sakit kulit, tidak pendarahan. Berkati Tuhan, siapapun sakit jantung sembuh. Jantung kami baru, tidak dioperasi. Ginjal kami sempurna, tidak cuci darah. Paru-paru sempurna, pencernaan sempurna, pankreas sempurna. Tidak sakit lever, tidak sakit pinggang, tidak sakit empedu. Tekanan darah kami normal, tidak darah rendah, tidak darah tinggi, tidak darah manis. Hari ini segala penyakit sudah disembuhkan Tuhan. Jangan diminum sejenak saudara, silakan saudara boleh berdoa. Mari kembali sama-sama dengan saya. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja kami Tiberias, gembala sidang kami, bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel terima roti mana 40 tahun di padang gurun, selalu diberkati, selalu jubah baru, selalu kasut baru. Kami siang hari ini terima perjamuan kudus, lebih diberkati Tuhan, tidak sakit, tidak kekurangan, tidur pun kami diberkati. Kami mempelai kerajaan sorga, akan tinggal dalam sorga sepanjang masa. Kami punya roh majikan. Kami doa 2024, Tuhan pulihkan rumah tangga kami, pulihkan ekonomi kami, pulihkan kesehatan kami. Setiap rupiah hutang-hutang terbayar lunas. Segala penyakit, setiap penderitaan sudah selesai, sudah diangkat di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus. Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, di mana ia kalian percaya Engkau yang hari di tempat ini, apapun pergumulanmu, kerinduanmu, semua turut Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Tuhan Yesus berkata semuanya telah selesai. Tuhan di dalam saudara, saudara di dalam Tuhan. Kembali kita bangkitkan iman kita, datang sama Tuhan. Angkat tangan kita Gereja Tiberias Indonesia. Pujian kami, sembah kami, bahwa tubuhmu Yesus sembuhkan kami, darahmu Yesus yang sempurnakan kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kami terima perjamuan kudus. Kami semua dimateraikan jadi mempelai kerajaan sorga. Kami semua akan tinggal dalam sorga sepanjang masa. Kami semua terima perjamuan kudus dengan darah Yesus. Kami semua dimateraikan sebagai warga sorga. Kami punya rumah di bumi, rumah di sorga. Kami percaya, kami terima perjamuan kudus dengan darah Yesus. Kami ciptaan yang baru, mulia, penuh kuasa. Hamba doa, biar setiap kami yang terima perjamuan kudus, kami percaya di mulut kami ada kuasa. Apa yang kami doa
Tuhan Yesus dengar dari sorga. Di tangan kami ada kuasa. Apa yang kami kerjakan, Tuhan Yesus berkati berhasil. Menumpangkan tangan di bagian tubuh yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus setiap penyakit disembuhkan Tuhan. Di kaki kami penuh kuasa. Setiap langkah kaki kami langkah kemenangan. Nama doa 2024 ini jadi tahun berkat, tahun mujizat, tahun jawaban doa. Apa yang jemaatmu kerjakan, usahakan, bahkan setiap yaitu proyek-proyek tender, bahkan setiap toko dagangan, karir, bahkan juga promosi, semuanya Tuhan Yesus yang memberkati berhasil. Di mana kami berada, Tuhan jagai kami bersama keluarga tidak celaka. Bersama keluarga besar kami sehat sempurna, tidak terkapar di rumah sakit. Dan apa yang kami perlukan senantiasa Tuhan sediakan dari kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang mau minyak urapan, kita berdoa untuk minyak urapan. Kami bersyukur Engkau yang mengajar gereja kami Tiberias, gembala sidang kami zaman akhir ini. Kembalikan kuasa melalui perjamuan kudus, kembalikan kuasa melalui minyak urapan. Maka inilah perintah-Mu untuk gereja kami Tiberias Indonesia. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus, inilah minyak urapan yang memuliakan Allah, memuliakan manusia. Memuliakan Allah artinya setiap tetes, setiap pot, setiap botol minyak urapan ini Tuhan Yesus dimuliakan. Kami undang Tuhan, silahkan Kau hadir, bertahta, berkuasa dalam hidup kami, mengampuni, memberkati kehidupan kami. Minyak urapan memuliakan manusia, agar siapapun kami yang diurapi dengan minyak urapan ini, kami mulia, kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami tidak celaka, dijaga malaikat, tidak dikalahkan yang jahat, menang atas dosa. Apa yang kami kerjakan, Tuhan Yesus berkati berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang sesuai dengan firman Tuhan dalam Markus 6 ayat 12-13, Ibrani 1 ayat 9, Mika 6 ayat 6, Yakobus 5 ayat 14-15, menyembuhkan penyakit, mengusir banyak setan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita di kesempatan siang hari ini, saudara. Sama-sama kita tutup di dalam doa. Kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk ibadah di kesempatan siang hari ini. Gereja Tiberias Bekasi Town Square, berkati setiap jemaatmu yang sudah hadir datang beribadah di tempat ini, maupun juga setiap jemaatmu yang menyaksikan ibadah ini via live streaming. Dimanapun kami berada, hamba doa biarlah tangan Tuhan yang menjamah, yang memulihkan setiap mereka. Biarlah tangan Tuhan yang mengangkat setiap penyakit mereka. Biarlah Tuhan Yesus yang memimpin kehidupan setiap kami, sehingga kami selalu ada di dalam jalannya Tuhan, untuk kami selalu mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hamba serahkan setiap lembar permohonan formulir doa yang sudah dituliskan oleh setiap jemaatmu siang hari ini. Hamba mengurapi dengan minyak urapan menghancurkan segala kutuk. Maka setiap kutuk penyakit kami cabut, kutuk miskin bangkrut kami cabut, kutuk mengembara, kemandulan, kegagalan kami cabut dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap nama yang tertulis di lembar permohonan formulir doa ini, setiap nama diberkati, setiap penyakit disembuhkan, setiap luka dipulihkan, setiap pekerjaan usaha Tuhan berkati berhasil, bahkan setiap rupiah hutang-hutang semuanya terbayar lunas. 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, Tuhan Yesus yang telah berkata tetelestai, semuanya sudah selesai. Kami janji firman Tuhan pulang dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Maka kami bersyukur untuk ibadah siang hari ini. Berkati gembala sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami doa Tuhan Yesus nantiasa beri kekuatan ekstra, kesehatan ekstra, beri umur panjang, beri damai sukacita, bahkan bersama dengan keluarga besar, anak-anak, cucu, mantu, semua selalu senantiasa dalam berkat pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Para pemimpin kami di Gereja Tiberias Indonesia, Pendeta Dr. Aristo Pariaji, Tuhan Yesus memberkati. Kak Argo Pariaji, Tuhan Yesus memberkati. Kami doa lewat pelayanan para pemimpin kami Tuhan di gereja kami Tiberias, kami semua senantiasa mengalami pertolongan Tuhan. Bahkan kami percaya pelayanan minyak dan anggur kami semua tidak dirusakkan di zaman akhir ini. Dan kami percaya Gereja Tiberias Indonesia dipakai Tuhan lebih ajaib, lebih dahsyat lagi untuk menjangkau banyak jiwa. Semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, berkati setiap yaitu rencana-rencana gereja kami Tiberias Indonesia, setiap yaitu setiap acara-acara, baik juga acara
Bonerges Tuhan, itu yang akan mengadakan Youth Camp. Tuhan berkati semuanya berjalan dengan lancar. Semua yang sudah direncanakan di sepanjang tahun 2024 ini, biarlah Tuhan Yesus yang memimpin, Tuhan Yesus yang menyertai agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan Yesus dimuliakan, ditinggikan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk koordinator di tempat ini, Bapak David Raharja bersama dengan keluarga senantiasa dalam berkat penyertaan pelindungan Tuhan sempurna. Setiap yang dikerjakan, diusahakan senantiasa Tuhan berkati berhasil. Termasuk juga para pengerja semua yang sudah ambil bagian melayani di kesempatan siang hari ini, baik itu usher, kolektan, guru-guru segala minggu, para pendoa syafaat, mereka semua diberkati Tuhan. Worship team berkati, worship leader, Saudara Yoris diberkati bersama keluarga dalam berkat Tuhan. Saudara Rudolf diberkati bersama keluarga dalam berkat Tuhan. Termasuk juga barisan singer, termasuk juga imam-imam musik, Saudara Renaldi bersama rekan-rekan semua diberkati Tuhan. Barisan choir, termasuk juga kameramen, media, Tuhan berkati. Soundman, Tuhan berkati. Termasuk juga tim event, logistik, security. Siapapun kami yang sudah ambil bagian melayani di hari ini, kami doa jerih lelah kami melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan Yesus perhitungkan, Tuhan Yesus berkati setiap kami, rekan-rekan pelayan Tuhan. Kami akan pulang, berpisah dari tempat ini, tutup buku kami, berjalan kami pulang, naik mobil, naik motor, kendaraan umum, jalan kaki, sekalipun kami tolak maut, kami tolak celaka bahaya. Kemanapun kami pergi melangkah sepanjang hari ini, kembali ke rumah dengan damai, dengan sukacita. Kami bersukacita Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai gereja kami Tiberias sampai hari ini kami boleh ada gereja Tiberias, boleh menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan nama Yesus. Dan kami percaya di zaman akhir ini Tuhan akan pakai gereja kami Tiberias untuk menyelamatkan banyak orang melalui pelayanan kuasa minyak dan anggur. Kami percaya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kami kembali dalam ibadah mendatang gereja Tiberias Indonesia. Pada akhirnya sebelum kami pulang berpisah dari tempat ini, kami arahkan hati kami kepada Tuhan. Terima berkat yang terbaik dari kerajaan sorga. Jemaat Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima berkat dari sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluarga besarmu, diberkatilah sekolah studi anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu. Setiap usaha, toko, dagangan, setiap bisnis, proyek, tender, target, setiap rencanamu sepanjang tahun 2024 ini, Tuhan Yesus senantiasa berkati berhasil. Diberkati diperluas pelayananmu, diberkati setiap masuk dan keluarmu. Maka sekarang Bapak Ibu pulanglah, terimalah berkat kasih karunia, anugerah dari Allah Bapa dalam kerajaan sorga, persekutuan yang manis dan Roh Kudus selalu senantiasa menyertai setiap kita. Mulai saat siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus yang kedua kali jemput setiap kita. Sama-sama kita semua akan ada di dalam kerajaan sorga yang kekal. Yang percaya diberkati Tuhan. Dengan sukacita sama-sama kita semua katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Minyak kudus-Mu mengurapi